Bismillah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Oh Cahyo. iya, Masya Allah. Kakak. Wah, Masya Allah. Gimana Kak Irlan? Sehat Kak? Kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Cahyo. Gimana kabarnya Kak Cahyo? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Cuman nih Kak Erlan agak sedikit pilek Oh karena gitu? akhir-akhir ini sering hujan ya Kak Cahyo ya di sini. Iya, Masya Allah. Syafa'ullah basyatahurun insya Allah Kak. Amin ya rabbal alamin. Iya. Gimana nih Kak? Lihat kondisi kita hampir 1 tahun hidup berdampingan dengan COVID, Corona. Mm-mm. Ada yang orang tuanya ya qadarullah masyafa'al di PHK. Akhirnya anak-anak juga di kasarnya seperti sekolah di rumah ya Kak ya, daring. Dan ya untuk waktu pertemuan dengan anak dan orang tua seharusnya kan jadi lebih sering. Iya. Ya. Terus ada beberapa kendala-kendala, ya salah satunya nih Kak, anak misalnya karena ya dengan di rumah otomatis kan daring berhubungan dengan gadget. Nah, itu kadang tuh banyak anak-anak yang misalnya diperintah, Dek tolong dong ngerjain ini, tolong saya cuci piring, nanti dong Umi, nanti dong Abah Sibuk lagi dengan sibuk ini nih, gadgetnya gitu iya, ya. jadi dia menghiraukan perintah dari orang tua. Itu gimana ya Kak menghadapi anak yang ya kasarannya nih Kak sudah kena racun dari gadget misalnya seperti itu Kak. Fadol Kak. Baik. Jadi gini Kak Cahyo ya, kita di sini berarti bicara tentang beberapa permasalahan. Yang pertama tentang bagaimana cara supaya anak itu nurut ketika diperintah. Dan yang kedua berarti kita juga membahas tentang bagaimana membatasi anak dengan gadgetnya. Betul, gitu ya Kak Cahyo ya. Iya. Jadi yang pertama Kak Cahyo, kita sebagai orang tua juga harus tahu kaidah-kaidah dalam memberi nasihat. Sehingga ketika kita memberikan perintah, anak itu nurut dan tidak membantah. Nah, maka kita belajar dari Luqman Al-Hakim, seorang ayah yang dituliskan kisahnya di dalam Al-Quran, bagaimana seninya dalam memberi nasihat kepada anak, begitu ya. Nasihat-nasihatnya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan di salah satu nasihatnya, bahkan ini jadi nasihat pertama Luqman kepada anaknya, dia katakan, Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai nak, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, dari nasihat Luqman ini Kak Cahyo, kita mengambil sebuah kaidah yang sangat penting untuk diperhatikan para orang tua ketika memberi nasihat kepada anak-anaknya. Yang pertama, kaidah memberi nasihat, kalau kita memberi perintah supaya anak tidak membantah itu, yang pertama adalah sentuh hati. Sentuh hati. Ini kaidah pertama. Masya Allah. Dari mana kita bisa tahu ada kaidah sentuh hati? Dari ucapannya Luqman kepada anaknya dengan sapaan ya bunaya. Oh ya bunaya. Wahai anakku. Masya Allah. Bunaya itu kan isim tasghir ya Kak Cahyo, kalau dalam bahasa Arab ya mungkin sebagian pemirsa juga tahu. Jadi aslinya dari kata ibnun, anak pria, kemudian dijadikan bentuk isim tasghir dan ditambah kepemilikan aku ya mutakalim di situ sehingga menjadi bunaya. Dan isim tasghir itu di kata ya bunaya bimakna tadlil, menunjukkan makna keakraban, kehangatan, kedekatan gitu ya. Sehingga di sini kita belajar pentingnya orang tua yang memberi nasihat kepada anak untuk menyentuh hati terlebih dahulu. Masya Allah. Sebelum kita memberikan pesan dan koreksi, hendaknya kita membangun keterhubungan dan koneksi. Jadi kaidahnya connection before correction. Jadi membangun keterhubungan dulu, baru kemudian menyampaikan pesannya Kak Cahyo. Banyak orang tua yang tidak membangun keterhubungan hati, sehingga nasihat itu jadi sulit diterima. Ya, kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan ada yang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan, mantul Kak Cahyo. Nah, makanya penting banget Kak Cahyo untuk menyentuh hati. Apalagi kalau hatinya sudah saling bertautan antara orang tua dengan anak, hatinya itu dekat, maka nasihat apapun akan mudah diterima oleh anak. Kan kaidahnya ma kharaja minal qalbi fadakhala ilal qalbi.
Masya Allah. Apa yang keluar dari hati masuknya juga ke dalam hati gitu Kak Cahyo. Makanya dulu Nabi contohin kita untuk nasihatin orang itu, Nabi sering banget melakukan seni-seni menyentuh hati. Misalnya Nabi ekspresikan rasa cinta gitu ya. Wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Mu'adz, aku sungguh-sungguh sangat mencintaimu. Nabi awali pesannya dulu dengan kalimat-kalimat ekspresi cinta, baru kemudian Nabi pesankan gitu ya, jangan kamu tinggalkan doa ini di tiap akhir sholat, yang Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu contoh ekspresi cinta Nabi. Nabi ingin menyentuh hati, termasuk juga dengan sapaan. Wahai nak, atau sebut nama anak kita gitu ya. Wahai Le boleh juga, atau Ndo boleh gitu juga. Kalau misalnya panggilan kayak panggilan kesayangan gitu. Boleh. Ya, itu juga merupakan bentuk dari menyentuh hati. Jadi ini penting Kak Cahyo ya. Pentingnya kita menyentuh hati dalam memberikan nasihat kepada anak. Lalu kemudian yang kedua, kaidah dalam memberikan nasihat agar diterima adalah menyentuh akal. Jadi yang pertama sentuh hati, yang kedua sentuh akal. Dari mana kita bisa bilang kaidah sentuh akal ini? Kita lihat pesannya Luqman Al-Hakim. Dia melarang anaknya berbuat syirik. La tusyrik billah. Lalu kemudian di kalimat setelahnya Luqman Al-Hakim menyebutkan ta'lil, alasan. Alasan. Kenapa dilarang berbuat syirik? Inna syirka la dzulmun azim. Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi logika anak itu terpuaskan. Sering banget banyak orang tua dia memerintah anak tapi nggak disebut alasannya kenapa. Ada orang tua melarang anak untuk berbuat sesuatu hal tapi kemudian tidak disebutkan alasan larangannya itu apa. Banyak banget. Sehingga anak penasaran dan berulang kali dia melakukan itu karena tidak terpuaskan logikanya. Nah, oleh karenanya penting sekali kita menyentuh akal dengan menyebutkan alasan-alasan. Nanti kita juga belajar Kak Cahyo, ada banyak banget seni yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk memahamkan anak, untuk menyentuh akal. Itu ada teknik-tekniknya dan ada banyak metode Nabi SAW dalam mendidik, mengajar dan memberikan nasihat untuk orang yang sedang dinasehati. Nah, jadi itu dulu PR kita Kak Cahyo ya. Supaya anak menurut ketika diperintah. Yang pertama orang tua perlu untuk menyentuh hati. Yang kedua dengan akal. Menyentuh akalnya. Sentuh hati dengan membangun keterhubungan, kita berbuat baik, berlemah lembut ya, mengekspresikan cinta, menyapa gitu ya. Lalu kemudian menyentuh akal dengan memahamkan anak, menyebutkan alasan dan juga memberikan metode-metode pengajaran yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Begitu Kak Cahyo. Adapun untuk yang masalah gadget, ini memang kadang-kadang bikin orang tua jadi kewalahan ya. Anak terlalu sibuk dengan dunianya sehingga ketika diperintah anak justru tidak mengindahkan perintah orang tua. Nah, itu Kak. Makanya ini harus benar-benar dibatasi, orang tua konsisten mengingatkan, disounding apa dampak buruknya kalau kecanduan gadget, disounding cerita-cerita dari para ulama terdahulu, bagaimana mereka kalau dipanggil orang tua gitu ya Kak ya. Kisahnya Haywah bin Shureh itu bagus untuk dijadikan pembelajaran. Kisahnya Jurayj itu juga bagus dijadikan pembelajaran. Ya pelan-pelan dengan konsistensi mengingatkan, membawakan kisah-kisah yang berfaedah, insya Allah itu akan jadi solusi Kak Cahyo untuk para orang tua supaya anaknya menurut ketika diperintah. Begitu Kak Cahyo. Masya Allah, jazakallah khairan Kak. Wah ini baru 2 ya Kak ya. Nanti masih berkelanjutan. Masih berkelanjutan dan masih banyak sekali yang harus kita bahas Kak Cahyo. Siap. Oke, jadi kayaknya 2 dulu ya Kak ya, biar orang tuh gampang nangkepnya Kak. Nanti kalau banyak-banyak malah bingung nanti. Iya siap. Oke. Dan sekian dulu untuk mungkin perbincangan kita Kak. Ya. Jazakallah khair Kak sudah datang di Momi Podcast. Wa jazakallah khairan Kak Cahyo ya. Semoga Allah mudahkan kita semua.